Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan lanjut membahas materi bahasa Inggris kelas 7, chapter 4 tentang My School Activities. Bagi yang belum nonton pembahasan sebelumnya, bisa klik di link kanan atas ya. Nah, section 4, language focus. Di sini kita akan lihat pola kalimat ya. Ada penjelasan di sini. In online learning, sometimes our teacher requests us to do something. Oke, dalam pembelajaran online, kadang guru kita meminta kita untuk melakukan sesuatu. For example, turn off the microphone. Turn off the microphone. Switch on the camera. Or be quiet. Oke, artinya di sini matikan mikrofon, aktifkan kamera, atau diam, kayak gitu-gitu ya perintahnya. Nah, the teacher might say, could you? Jadi guru biasanya mengatakan could you or could you please at the beginning of his or her request. Mereka biasanya menggunakan kata could you atau could you please saat mengawali permintaan tersebut. Jadi, could you artinya bisakah kamu? Lalu, could you please sama juga bisakah kamu atau bisa tolong? Oke, nanti kita akan lihat perbedaannya di tabel ini. Nah, ini expressions ungkapannya could you or could you please. Dan juga can you or can you please. Nah, kira-kira apa ya perbedaannya antara could you dan can you gitu ya. Nah, fungsinya ini sebenarnya it expresses politeness in a formal situation, like in the classroom situation. Jadi, kalau mau mengatakan, mau minta tolong gitu ya, ini biasanya kalau secara situasi yang formal gitu ya, atau terhadap orang yang lebih tua gitu, atau situasi yang lebih sopan, ini kita menggunakan could you gitu ya. Jadi ini artinya mengungkapkan sikap sopan santun dalam situasi formal seperti dalam ruang kelas. Kayak gitu. Nah, sedangkan can you or can you please, ini the expressions usually used in informal situations or more casual interactions with friends. Jadi ini biasanya digunakan dalam situasi informal atau interaksi yang lebih santai dengan teman gitu ya. Pokoknya teman yang kita udah anggap dekat banget. Nah, kita bisa menggunakan can you or can you please kayak gitu. Nah, ini contoh yang di sebelah kanan merah dari could you dulu. Could you turn off the microphone? Oke, bisakah kamu mematikan mikrofonnya? Kayak gitu ya. Could you switch on the camera? Bisakah kamu menyalakan kamera? Could you be quiet please? Bisakah diam ya? And then, can you give me some tips? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia sama aja ya artinya ya. Tapi kalau secara bahasa Inggris tadi ya ada perbedaan. Can you give me some tips? Bisakah berikan saya beberapa tips? Can you call me back later? Bisakah menghubungi saya kembali? Terus, can you tell me again about our online learning schedule tomorrow? Bisakah kamu kasih tahu tentang ini kita bisa bilang kasih tahu ya, kasih tahu. Misalnya kamu kasih tahu tentang jadwal kelas online besok, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian yang berikut. Di sini adik-adik merangkai kata-kata ini menjadi kalimat yang tepat. Put the words in each number into the correct order. To make request, untuk membuat request atau permintaan. Oke, kita lihat di sini nomor 1 udah dijelasin. Kita lihat di nomor 2 ya. Tapi kita baca dulu deh nomor 1. Send link can the you. Nah, ini kalau dibuat kalimat can you send the link? Kayak gitu.
Oke, jadi diawali dengan can atau could. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Turn microphone could the you on. Nah, berarti yang nomor 2 ini, could you turn on the microphone. Lalu yang nomor 3, artinya ada di bawah ya. Nomor 3, can I read your text? Lalu nomor 4, could you write your answer in the chat box? Lalu yang nomor 5, can. Karena ini awal adanya kata can ya, kita pakai can. Can you share the picture in our group? Can you share the picture in our group? Oke, kayak gini ya. Artinya sekali lagi tadi udah kakak tulis di bawah satu persatu. Lanjut ke bagian B ya, worksheet 420. Write a request for each situation. Jadi ini ada situasi, kita buat request atau permintaan sesuai dengan situasinya di sini ya. Oke, use the underline phrases. Jadi gunakan frasa yang ini, yang di huruf tebalkan ini. Oke, nomor 1 ini contohnya. You ask your friend to send an infographic file. Jadi kamu menanyakan temanmu ya, bukan menanyakan, meminta temanmu untuk mengirimkan file infografik. Nah, caranya gimana nanyanya? Ini ya, can you send an infographic please? Gitu. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Kita lihat yang nomor 2-nya. You request your classmate to send a copy of the class schedule to you. Jadi minta tolong teman untuk mengirimkan kopi ya, file schedule, jadwal ke kamu. Nah, gimana cara menjawabnya? Kita tulis aja gini. Can you? Jadi kita langsung lanjut aja dengan yang huruf tebal ini ya. Can you send a copy of the class schedule? Kayak gitu. Oke, can you send a copy of the class schedule? Mungkin bisa dilanjut to me, itu bisa ya. To me, kepada saya. Oke. Lalu nomor 3, you ask a friend to unmute his microphone. Kamu minta tolong teman untuk menyalakan, mengaktifkan mikrofon. Kita bisa bilang, could you? Kenapa pakai could? Karena ini lebih ke situasi formal ya di dalam kelas online. Jadi kita pakai could you unmute your microphone? Lalu yang nomor 4, you request your teacher to help you how to do the homework. Oke, ini kita minta penjelasan ya, penjelasan dari guru. Jadi kita ngomong ke gurunya, could you help me how to do
the homework. Kita kesini dulu. Iya. How to do the homework. Please. Oke, dan yang terakhir, you ask your classmate to reply to your chat quickly. Jadi minta teman untuk membalas pesannya dengan cepat. Jadi kita bilang, can you? Kita pakai can ya kalau ke teman yang informal. Can you reply to my chat quickly? Oke, kayak gitu ya. Alright, kita lanjut ke yang berikut, yaitu session 5, fun time, spin the wheel. Jadi ini kita bermain ini wheel ya, kayak roda berputar, ada kata-katanya. Ini kita langsung aja sih buat contohnya. Example, when a pencil points to mute the microphone on the wheel, you ask, could you mute the microphone please? Jadi nanti entah di mana yang ditunjuk, langsung buat kalimat kayak gini. Oke. Contohnya kayak gini. You ask, kamu bertanya. Kita mulai dari yang ini deh. Dari sini ya. Nah, ini cara bertanyanya. Could you write on the chat box please? Oke. Lalu yang berikut, could you join discussion please? Lalu yang berikut, could you come on time please? And the next, could you wear uniform please? Dan yang berikut, could you turn on the camera please? Yang berikut, section 6, session 6, your turn reading and viewing. Nah, di sini kita lihat juga ada tips-tips belajar dari Galang dan Andre. Ibu Ayu asks her students to make an infographic to show their learning tips. Jadi Ibu Ayu minta tolong ya Galang sama Andre ngasih tahu learning tipsnya mereka apa, tips-tips belajarnya. Oke, jadi kita lihat di sini ya infografiknya. Galang learning tips. Prepare your comfort place, a place where you can think calmly. Artinya, siapkan tempat yang nyaman, tempat di mana kamu bisa berpikir dengan jernih. Make a to-do list. It makes your study time more effective. Buat daftar ini akan membuat kamu belajar lebih efektif. Lalu yang berikut, join online discussion. You can ask questions to your teachers or classmates. Jadi bergabung dengan diskusi online. Kamu dapat menanyakan pertanyaan kepada guru atau teman sekelas. Lalu review the topic to help you understand the lesson better. Jadi lihat lagi nih topik yang udah dipelajari, ini akan membantumu memahami pelajaran dengan lebih baik. Break time, take a break by walking around the house. Jadi istirahat ya dengan berjalan sejenak di sekitar rumah gitu. Nah, untuk Andre, learning tipsnya dari Andre, make an online class schedule. It helps you to be always ready to join online classes. Buat jadwal pelajaran online, itu membantumu untuk selalu siap menghadiri kelas. Ini bisa gunakan Google Calendar ya. Be active in class discussion. You can learn to share your ideas with others. Jadi aktiflah dalam diskusi. Jadi dapat belajar berbagi ide ya, gagasan dengan yang lain. Make a study plan and stick to it. Manage yourself, for example, when study and when to take some breaks. Jadi buat rencana belajar,
kelola dirimu dengan baik, ya kita kontrol diri dengan baik. Contohnya, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat. Gitu. Dan learn again previous lessons. Ini sama dengan tadi punya Galang ya. It helps you to memorize and understand the lesson. Jadi pelajari materi sebelumnya, ini akan membantumu mengingat dan memahami pelajaran. Have your study area. Prepare a comfortable place for study. Buat area sendiri untuk belajar ya, di kamar, mungkin di pojok kamar atau dan sebagainya. Siapkan tempat yang nyaman untuk belajar. Oke, itu infografiknya. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Pertanyaan mengenai infografik tadi, kakak pindahin di sebelah kanan. Based on Galang and Andres infographics at picture 4.5, answer the following questions. Berdasarkan infografik itu ya, di gambar sebelumnya, gambar yang ini, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, what is Galang's tip to make your study time more effective? Artinya dari bawah ya. Nah, untuk menjawab ini kita lihat ya tipsnya Galang untuk belajar lebih efektif, yaitu make a to-do list. Lalu yang nomor 2, why does Andre suggest making an online class schedule? Jadi kenapa nih disarankan untuk buat schedule ya? Karena it helps us to be always ready to join online class. Ini membantu kita untuk selalu ready, siap ya untuk bergabung di kelas online. Nomor 3, do you agree with Andre to be active in a class discussion? Why? Yes. Kita bisa jawab yes I do ya, atau yes I agree. Karena kita bisa jawab, besides I can learn to share my ideas with others. I can also have an opportunity. Ini kakak pindahin ke bawah. Have opportunity to get feedback from others. Oke, jadi di samping saya bisa belajar, berbagi gagasan atau ide, saya juga punya kesempatan untuk mendapat umpan balik dari teman-teman yang lain. Lalu yang nomor 4, do you think break time is important? Why? Yes ya, karena it can refresh our mind, bisa merefresh pikiran, and make us more focused on the next learning activity atau lesson. Oke, ini yang untuk nomor 4. Nomor 5. Do you find similarities between Galang's and Andres infographics? What are they? Yes, jawabannya iya ya, betul. Kita bisa bilang yes. Both of them, keduanya, give tips to have a comfortable place to study. Kita lihat di sini
nomor 1 ya, yang punya Galang sama ini yang terakhir punya Andre sama. Kemudian make a to-do list. Jangan lupa juga buat to-do list. Ini juga ada. Ini to-do list ya. Ini online schedule. Jadi sama. Kemudian apalagi nih? Study plan ya. To-do list ini sama dengan study plan. Terus be active in class discussion. Jadi aktif di kelas discussion, terus juga review the previous lesson. Ini jawabannya memang cukup panjang ya adik-adik. Oke, kakak pindahin. Oke, kayak gini aja. Alright, jadi yang ini ya, be active ini sama, join online, terus be active ini maksudnya ya aktif dalam diskusi, kemudian review the previous lessons, ini review, kemudian ini learn again previous lesson. Jadi ini kesamaan dari tips-tipsnya si Galang dan Andre. Oke adik-adik, seperti itu ya untuk pembelajaran kali ini. Dan untuk yang ini worksheet 4.22, think of 3 learning tips to keep yourself focused online, then make an infographic about the tips, present it to your friends in the class. Ini tergantung kreasi adik-adik ya, bagaimana membuat tips belajar online. Oke, kita akan lanjut dengan section berikutnya atau halaman berikutnya, yaitu My Study Habits di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.